Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Oke, nama saya Ilham Di Armada. Di sini saya akan membahas tentang perhitungan algoritma C45 untuk menentukan decision tree. Nah, sebelumnya ya, saya kasih tahu dulu, saya kasih tahu terlebih dahulu. Jadi sampel data yang saya ambil ini saya mengambil dari jurnal yang berjudul Klasifikasi Data Karyawan untuk Menentukan Jadwal Kerja. Nah, jurnal ini disusun oleh Budanis Dwi Meilani Ahmad dan Fauzi Selamat. Oke, di sini saya hanya mengambil beberapa sampel data saja di dalam jurnal tersebut. Jurnal tersebut banyak menggunakan banyak sampel data ya. Beda kalau saya hanya mengambil 12 sampel data saja. Oke, jadi sebelumnya jika kalian ingin menghitung algoritma C45, kalian harus punya sampel data dulu untuk untuk yang diperhitungkannya. Kalau misalkan kalian tidak punya sampel data, ya kalian mau hitung apa gitu. Oke, jadi pertama kalian masukin data-datanya di dalam Excel, bikin tabel seperti ini ya. Ada atribut umur, jenis kelamin, pendidikan, level, sama jadwal. Setelah kalian membuat tabel, kalian bisa bikin tabel seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini, terserah kalian mau kayak gimana formatnya. Yang penting data yang dibutuhkan di sini ada gitu. Oke, saya jelaskan dulu ya. Di sini jumlah ini adalah jumlah data keseluruhan. Nah, jumlah data keseluruhan ini. Nah, kalau ini A ini adalah jumlah hasil atau jumlah yang ada di atribut jadwal ini sebagai hasil penentu. Ada tujuh data A di dalam 12 sampel data. Nah, ada 5 data B di dalam 12 sampel data. Oke, setelah itu kalian bikin seperti ini ya, atribut umur, ada umur 2, umur 3. Nah, ini maksudnya adalah umur kepala 2 ya kayak 20 tahun ke atas, umur 3 itu umur kepala 3 ya 30 tahun ke atas gitu. Nah, untuk jumlah di sini adalah jumlah data umur kepala 2 di dalam sampel data ini ada berapa. Nah, di sini ada 9. Jika kalian capek menghitung satu-satu, ya kalian juga pasti sudah mengerti ya cara menghitungnya menggunakan COUNTIF di Excel ya. Nah, selanjutnya itu kalian mengisi biar enak ya, kalian isi dulu ini data-data ini, di sini data-data semua seterusnya kalian isi. Nanti kalian baru hitung entropinya biar enak. Nah, untuk rumus entropi sendiri saya sudah ngetik di sini ya. Nah, untuk menghitung entropi, wait. Oke, maaf ya kalau nanti hasil videonya kurang smooth. Maaf, laptopnya kentang. Oke, jadi ini minus jumlah A. Jadi min 7. Kita ini aja ya, kita coba hitung ya di sini. Sama dengan oke, buka kurung 2 kali minus jumlah A. Berarti kalau di Excel kita klik saja di sini biar enak. Minus jumlah A dibagi data all. Data all ini adalah jumlah sampel data yaitu 9. 9, sorry 12. Tutup kurung dikali im log im log 2, tab saja ya biar langsung.
jumlah A dibagi data all ini 12 tutup kurung ditambah buka kurung minus jumlah B. Nah, ini ya, minus jumlah B per data all, data sampel 12. Oke. Nah, selanjutnya tutup kurung sama dikali IM log 2, IM log sorry. Kok jadi di sini? Oke, dikali IM log 2 tab. Oke, jumlah B 5 per total data. Di sini kita menghitung entropi total ya, entropi total. Jadi jumlah data di sini, data keseluruhan ini adalah ngambilnya dari atribut total ini ya. Oke, 12. Tutup kurung 2 kali. Untuk penutup yang pertama ini nih. Kita enter. Nah, hasilnya sama ya. Nah, begitu. Untuk cara menghitung entropi seperti itu. Oh ya, jika kalian mau catat rumusnya boleh silahkan catat dulu ya sebelumnya. Nah, oke sudah ya. Bisa kalian pause videonya. Oke, selanjutnya kalian cari entropinya, semuanya kalian cari ya. Ini juga sama, caranya sama, rumusnya sama. Kalian cari, yang membedakan hanyalah yang bagian data all. Data all di sini kalian jangan ngambil jumlah sampel data 12 ini, tapi tergantung kalian menghitung entropi di data yang mana. Nah, kalau menghitung di umur 2 berarti data yang ini untuk data all-nya, total datanya. Nah, setelah kalian dapat semua entropinya, kalian cari di tiap atribut gain-nya. Kalian cari gain di tiap atribut. Oke? Nah, yang pertama ini ya. Kita coba di sini aja ya. Nah, untuk rumus gain-nya ini. Oke, kita coba ya langsung. Buka kurung entropi total tuh ini. Oke. Entropi total tutup kurung dikurang buka kurung jumlah umur 2. Nah, jumlah umur 2 di sini adalah ini. Jumlah umur 2 dibagi total data. Total datanya mana? Nah, baru ini total data ini. Beda ya sama data all. Kalau data all di sini maksudnya adalah data di tiap data. Maksudnya data di tiap data tuh gimana? Total data yang ada di data umur 2, umur 3, atau di jenis kelamin itu ada laki-laki, ada data perempuan. Nah, seperti itu maksudnya ya. Oke, selanjutnya tutup kurung dikali entropi umur 2. Nah, entropi umur 2 berarti ini. Nah, oke. Tutup kurung. Dikurang buka kurung 2 kali. Wait.
Oke ya. Selanjutnya jumlah umur 3. Jumlah umur 3 tuh adalah ini. Oke. Jumlah umur 3 dibagi total data 12. Bagi 12, tutup kurung, dikali entropi umur 3. Nah, entropinya ini. Tutup kurung. Kita enter. Nah, oke, hasilnya sama ya. Tinggal di ini aja. Nah, oke, hasilnya sama ya. Nah, itulah cara menghitung gain. Oke. Nah, selanjutnya setelah kalian dapatkan gain di atribut umur, kalian juga harus mencari gain di tiap atribut. Nah, kalian cari gain di tiap atribut. Atribut JK, atribut pendidikan, atribut level, pokoknya kalian cari semua hingga dapat gainnya. Nah, nanti hanya membedakan gini. Kan kalau tadi ini tentang umur 2, umur 3. Nah, kalian ganti saja kalau misalkan di atribut, berarti nanti tetap kalau rumusnya entropi total ngambilnya yang ini ya, entropi total. Nah, kalau entropi umur 2 atau umur 3, nah kalian ganti. Kalau misalkan kalian adanya di apa untuk menghitung gain jenis kelamin, berarti kalian entropi ini laki-laki, entropi perempuan. Jumlah datanya, jumlah data laki-laki sama perempuan. Begitu seterusnya ya, buat ke bawahnya sama seperti itu rumusnya. Nah, setelah kalian dapatkan entropi dan gainnya, kalian cari gain mana yang terbesar. Nah, bisa kita lihat ini 0,06, ini 0,10, yang selanjutnya 0,06, yang selanjutnya 0,01. Berarti yang terbesar adalah gain atribut jenis kelamin. Oke. Nah, setelah kita dapatkan gain terbesarnya, di bawah kita bikin lagi tabel untuk atribut JK data laki-laki. Jadi pertama kita menghitung data, dihitung lagi nih data laki-lakinya. Nah, kita ambil dari tabel ini data laki-lakinya ada berapa? Ada 5. Nah, kita masukin sini semua data-datanya. Setelah itu sama, kita lakukan perhitungan lagi. Kita bikin lagi tabelnya seperti ini. Kita bikin. Nah, jangan lupa ini kan JK masih ada ya. Nah, untuk di sini JK dihilangkan karena kita sedang melakukan perhitungan yang ada di tabel jenis kelamin. Nah, setelah itu kita lakukan perhitungan sama ya. Di sini kita hitung jumlah datanya ada berapa yang ada di tabel ini. Kita mengacu sekarang ke tabel yang ini ya. Nah, kita hitung entropi, gainnya kita cari, perhitungannya sama seperti yang di atas. Jadi ya nggak usah kita coba lagi ya, karena perhitungannya sama, rumusnya sama, masih sama. Tinggal istilahnya kalian kreasikan lagi lah ya dari rumus itu. Ya takutnya ada yang nggak paham gitu, kenapa kok masih umur 2 umur 3 aja gitu. Nah, nanti kalian coba pikirkan ya, soalnya tadi juga saya sudah jelaskan di awal. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan hasil perhitungan entropi dan gain, kita cari lagi gain terbesar hasil dari perhitungan sini. Nah, hasil perhitungan di sini kita mendapatkan atribut level dengan gain terbesarnya 0,97. Nah, setelah itu kita lihat entropi pada atribut level. Ternyata entropinya 0 dan 0. Nah, kalau begini gimana? Kalau misalkan entropinya sudah 0, dua-duanya 0, berarti kita sudahi perhitungan. Berarti perhitungan ini sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai, kita lanjut ke perhitungan data selanjutnya. Kan tadi di atribut jenis kelamin kan ada data laki-laki sama data perempuan. Nah, kita kan baru menghitung data laki-laki. Sekarang kita lakukan perhitungan untuk data perempuan.
Nah, kita lakukan perhitungan untuk data perempuan, sama kita buat tabel seperti data laki-laki. Nah, ini ya. Oke. Nah, misalkan kalau ada pertanyaan, eh, Kak, misalkan di gennya itu, gen terbesar itu ada entropi, ada nilainya misalkan 0. Dan di sini misalkan 2 apa 0,01 23, nah itulah pokoknya. Nah, kalau misalkan ada itu berarti yang 0 tetap kita selesaikan dan kita melakukan perhitungan yang data seniornya saja. Misalkan kalau di sini ada data nilainya. Nah, oke, lanjut ya. Lanjut ke atribut jenis kelamin, kita cari data perempuan. Oke. Untuk data perempuan di sini kita bisa lihat ya. Data perempuan itu ada 7. Ada 7 data perempuan. Oke. Kita bikin data perempuan ini dari tabel yang awal ini ya, yang sampel data 12. Nah, selanjutnya sama seperti data laki-laki, kita bikin lagi tabel untuk perhitungan gain dan entropinya. Seperti ini. Oke. Oke, maaf ya. Oke, selanjutnya sama ya, perhitungan pokoknya semuanya sama. Tinggal kita masukin data aja ya, data yang ada di perempuan ini. Kalian jangan salah ya. Misalkan kalian bikin untuk data perempuan tapi kalian ngambil datanya di laki-laki, jangan ya. Jangan sampai salah. Nah, untuk data perempuan berarti datanya seperti ini ya. Kalian cari, kalian hitung entropi gainnya. Nah, setelah kalian dapat nilai entropi dan gainnya, kalian bisa langsung cari gain terbesar ada di mana, ada di atribut mana. Ternyata ada di atribut umur. Nah, dan kita lihat entropi yang ada nilainya di atribut umur tuh data apa. Dan ternyata di atribut umur entropinya dua-duanya menghasilkan nilai 0. Nah, lalu bagaimana? Lalu kita akhiri perhitungan ini. Berarti selesai sampai di sini. Nah, selanjutnya kita bikin decision tree-nya. Saya di sini sudah bikin ya. Nah, decision tree-nya menghasilkan node seperti ini. Jadi node pertama ini adalah JK. JK ini jadi hasil dari ini. Nah, pertama kita kan sudah mencari gen terbesar ya. Nah, gen terbesar kan atribut JK. Nah, disinilah JK-nya. Menjadi node 1. Nah, selanjutnya di dalam atribut jenis kelamin terdapat 2 data, yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, laki-laki itu dia A, lalu perempuan itu B. Jadi maksudnya gimana? Kita lihat data laki-laki di sini dari sampel data ini ternyata banyaknya jadwalnya A, dan perempuan di sini dengan jadwal B. Jadi decision tree yang didapatkan adalah seperti ini. Jenis kelamin laki-laki berarti dia akan mendapatkan jadwal A, dan jenis kelamin perempuan dia akan mendapatkan jadwal B. Nah, kita lihat jurnalnya ya di sini. Nah, di sini jurnalnya kan sudah ada ya, decision tree-nya, pohon keputusannya. Nah, kok kenapa beda sama yang di jurnal datanya? Jadi gini, data yang di jurnal yang diinputkan untuk perhitungan sampel datanya
itu beda sama saya. Bedanya apa? Bedanya adalah dia lebih banyak sampel datanya, otomatis perhitungannya pun pasti beda gitu. Saya hanya mengambil 12 sampel data dari jurnal ini. Nah, sedangkan dia tuh ini ada 12 lebih ya. Atau udah berapa ini noh. Lihat, kalian bisa lihat scrollnya juga masih banyak. Nah, jadi kenapa bisa beda? Ya karena itu sampel data yang diinputkannya pun berbeda jumlahnya. Otomatis akan mempengaruhi perhitungannya. Jadi seperti itu. Ya, mungkin itu yang bisa saya jelasin ya. Yang bisa saya sampaikan cara perhitungan algoritma C45 untuk menentukan decision tree menggunakan Microsoft Excel. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.